Oke Mas Pati, kita belajar selanjutnya besok hari Senin tanggal 3 Desember. Tiga tuh hari ini. 3 hari ini. Jadi besok tanggal 4. Iya. 4 Desember 2023. Besok ujiannya adalah hadis, yaitu skor hafalan hadis ke ustazah. Harus dapat nilai bagus. Ya, sudah. Semangat. Oke. Kenapa nih? Sekarang ya tes ya. Besok itu skor hadisnya hadis nomor 41 sampai dengan hadis nomor 50. Berarti ada 10 hadis yang harus kamu skorkan ke ustazah. Sebelum itu ayah tes dulu sampai mana hafalanmu tentang hadis. Oke? Sudah siap? Nanti kalau berhasil dapat hadiah. Oke? Deal? Deal. Oke. Doa mau belajar dulu. Alhamdulillahi Rabbal Qadir Islam Dina Wali Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Coba hadis nomor 41. Ayo. Hadis 41 kunci. Suaranya. Hadis 41 kunci diterimanya amal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Artinya sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Hadis 41 tentang kunci diterimanya amal. Intisari dari hadis yang Mas baca itu, ya, kesimpulannya ada 3. Yang pertama, sesungguhnya amal itu sangat bergantung pada niatnya. Jika niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, ya, maka pahala akan diterima oleh Allah. Tapi niatnya itu kalau ingin dipuji orang, niatnya ingin dilihat sama orang, ingin menerima imbalan, itu tidak akan diterima oleh Allah. Niatkan terus ikhlas sama Allah, supaya nanti Allah menerima amal kita yang dikerjakan oleh kita sendiri. Yang kedua, apabila amal perbuatan didasari niat yang ikhlas, maka akan mendapatkan pahala kebaikan. Nah ini. Dan sebaliknya, jika niatnya salah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Itu contohnya, aku ke masjid dulu biar aku dipuji sama orang, biar aku jadi kayak anak soleh. Itu niatnya sudah salah, maka tidak akan dikasih pahala oleh Allah, karena niatnya bukan niat karena Allah, bukan ikhlas, tapi karena ingin dipuji sama orang. Yang ketiga, perintah untuk memurnikan niat hanya untuk Allah. Artinya niatnya itu harus ikhlas, hanya untuk Allah saja. Niatnya kita ini, tidak boleh niat yang macam-macam. Paham? Oke, lanjut hadis ke-42. Yo. Hadis 42. Hadis 42. Jujurlah, jangan berdusta. Dakma yaribuka ila ma la yaribu. Fa innas sidqa tuma'ninah wal kadhiba riba. Artinya, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Maka sesungguhnya kejujuran itu menenteramkan dan kedustaan membuat gelisah. Hadis riwayat Tirmizi. Itu hadis 42 tentang jujurlah jangan berdusta. Kesimpulan dari hadis ini juga ada 3. Yang pertama, jika kita ragu, maka wajib meninggalkannya sampai kita yakin. Contoh, tadi
Tadi aku sudah sholat asar belum ya? Mas ragu. Sudah, mending Mas kerjakan aja. Tinggalkannya yang ragu. Aku belum apa sudah ya? Sudahlah, tinggalkanlah. Maksudnya tinggalkan tuh Mas kerjakan yang belum Mas kerjakan. Itu tadi mungkin habis bangun tidur. Aku sudah sholat maghrib belum ya? Mas ragu-ragu. Tinggalkan ragu-ragunya, langsung sholat maghrib. Paham nggak maksudnya? Apa? Misalkan Keras. kan sudah sholat asar tidur. Nah, apa tuh abis itu aku sudah sholat asar ya, nggak ragu-ragu kalau dikerjain lagi ya? Nggak apa-apa, karena Mas lupa, ragu-ragu. Sudah belum ya? Tinggalkan keraguan-raguannya, Mas langsung sholat. Kalau toh pada saat selesai sholat Mas ternyata, aku tadi sudah sholat ternyata, terus aku sholat 2 kali. Nggak apa-apa, karena memang ragu, lupa saat itu. Allah menilai keyakinannya Mas itu tidak masalah. Daripada Mas nanti, aku sudah belum ya? Kayaknya sudah, padahal belum. Mending Mas ambil yang belum itu dikerjakan dulu. Paham? 2. Dapat nggak pahala kalau sholat 2 kali? Dapatnya satu, karena yang wajib itu 1. Contoh, Mas tadi itu bilangnya belum sholat maghrib. Mas ternyata ragu-ragu ngerjakan lagi 2 kali sholat, tetap yang dihitung 1. Sholat wajibnya kan 1 kali maghrib itu. Itu. 2. Kejujuran akan mendatangkan ketenangan. Oh iya, aku tadi sudah tidak berbohong sama ayah. Aku sudah nyampaikan apa yang terjadi di sekolah. Aku jujur. Minta doa sama Allah, mudah-mudahan kejujuranku membawa ketenangan. Jadi tenang Mas, tidak ada bohong, tidak ada apa-apa. Lebih baik berjujur, biar Mas hatinya tenang. 3. Kebohongan akan menimbulkan kegelisahan. Artinya, iya, aku tadi bohong sama ayah, aku tadi tidak ngerjakan PR, tidak ngerjakan tugas, terus aku bilangnya sudah. Gimana nanti aku berdosa kan? Ya, nanti gelisah di hatinya. Makanya tidak boleh. Ya, artinya harus diungkapkan apa adanya dan jujur. Lanjut hadis 43. Hadis 43. Menerangi rumah dengan Al-Quran. Nawwiru manasilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Artinya sinarilah rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Ini tentang menerangi rumah dengan Al-Quran. Artinya bukan rumahnya itu dikasih senter, dikasih Al-Quran supaya terang, tidak. Artinya di sini yang pertama, kewajiban bagi pemilik rumah dengan menerangi rumahnya dengan cara membaca Al-Quran. Siapa penghuni rumah? Mas, ayah, adik, kakak, patih, ya, semua yang ada di rumah membaca Al-Quran supaya rumahnya menjadi dan mendapatkan keberkahan dari Allah. 2. Aku tuh Bu Guru bilang juga, misalkan contoh temanku ada bendan gitu ya. Nah, aku tuh kalau lampunya banyak, percuma kalau tetap aja masih gelap karena nggak baca Al-Quran, nggak sholat gitu. Iya, kalau tidak membaca Al-Quran, rumahnya itu nampak gelap meskipun lampunya terang, ya. Tapi orangnya itu sering nyetel musik, ya. Kemudian tidak pernah baca Al-Quran, itu akan nampak gelap auranya. Jadi setan-setan itu akan tinggal di dalam rumah, senang dia di sana. Jadi rumah itu kelihatannya ribut terus, tidak tenang bawaannya, gitu. Ya. 2. Al-Quran yang dibaca bisa menjadi penerang dan obat hati. Obat hati itu artinya apabila kita gelisah, apabila kita ada masalah, sudah baca Al-Quran, mohon sama Allah supaya ditenangkan hatinya. Hatinya tenang akan terobati, itu maksudnya. Oke?
3. Mensuasanakan rumah dengan kegiatan yang bermanfaat dan jauh dari maksiat. Artinya tidak boleh melakukan kemaksiatan di dalam rumah. Lanjut hadis ke-44. Hadis 44. Jadilah pengemban Al-Quran. Asrafu ummati hamalatul Quran. Artinya semulia-mulia umatku adalah para pengemban Al-Quran. Hadis riwayat Tabrani. Artinya di antara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia yaitu pengemban Al-Quran. Artinya apa? Dia menghafal Al-Quran, dia hafiz, kemudian paham makna-maknanya, dia menerapkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Itu artinya pengemban Al-Quran, mengamalkan kepada seluruh umat manusia. Kemudian pengemban Al-Quran meliputi orang yang membaca, mengamalkan dan memperjuangkannya. Apa yang ada di dalam Al-Quran dia baca, dia hafal dan dia terapkan yang ada di Al-Quran di kehidupannya. Yang ketiga, mengemban misi Al-Quran adalah jalan kemuliaan. Lanjut, hadis ke-45. Hadis 45. Allah Maha lembut dan menyukai kelembutan. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Kan keras suaranya. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Artinya Allah sesungguhnya Allah itu maha lembut dan dia menyukai kelembutan dalam segala urusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya Allah itu adalah zat yang maha lembut. Yang kedua, kelembutan dalam segala hal adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Allah itu mencintai hal yang lembut. Ya. Kemudian anjuran menjauhkan diri dari perilaku kasar, bentak-bentak, teriak-teriak, itu Allah tidak suka. Allah itu suka yang lembut, menegur yang lembut, ngasih tahu yang lembut, tidak usah marah. Hadis 46. Hadis 46. Orang yang diharamkan kebaikan, man yuhramur rifqa yuhramur khair. Artinya Barang siapa yang diharamkan kelembutan, maka dia diharamkan pada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya, apabila di dalam diri seseorang itu terdapat kelembutan, maka dia jauh dari jika di dalam diri seseorang tidak terdapat kelembutan, dia tuh tidak lembut dalam hatinya, dalam dirinya, maka dia akan jauh dari kebaikan. Karena Allah tidak suka sama orang yang tidak lembut. 2, lembut adalah pangkal segala kebaikan. Jika orangnya lembut, temannya banyak, suka sama dia, banyak yang ingin mencontoh, baik, perintah untuk selalu bersikap lemah lembut. Oke. Hadis 47, lanjut. Hadis 47. Sifat malu adalah sumber kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Artinya malu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama, artinya intisarinya hadis itu sifat malu selalu membawa kebaikan. Contoh, aku malu kalau pakai celana pendek kelihatan lututnya, jadi aku pakai celana panjang aja wis biar tak kelihatan lututnya, malu aku. Itu membawa kebaikan, kelihatannya rapi, kelihatannya sopan. Seperti itu. Contoh, Mas mau main dari rumah temennya, malu aku kalau pakai kaos oblong saja, pakai kaos dalam saja. Akhirnya Mas pakai kaos lengan panjang atau kaos yang ada kayak ayah gini panjangnya. Itu membawa kebaikan, dilihat sama orang juga baik, ya.
Malu yang dimaksud adalah malu jika akan melakukan kejahatan. Artinya begini, aku malu kalau mencuri. Mencuri kan kejahatan. Malu sama Allah, malu sama orang-orang, malu sama Allah. Artinya tidak jadi melakukan mencuri, karena itu kejahatan. Orang yang malu artinya yang menjauhkan diri dari maksiat karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Tidak mau melakukan kejahatan karena ada Allah yang mengawasi. Oke, paham? 48. Hadis 48. Tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafiki salasun idza haddasa kadaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, apabila diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya yang pertama menerangkan tanda-tanda munafik kecil. Munafik kecil itu apa? Ya bohong, apabila dipercaya dia berkhianat, suka berdusta, ya. Tanda munafik kecil apabila dia berbicara dia pasti berdusta atau bohong. Jika dia berjanji maka selalu diingkari, tidak pernah tepat janjinya. Besok aku ini ya ke rumahmu ya, padahal tidak jadi terus, banyak alasan. Jika diberi amanah dia berkhianat. Contoh, dia dijadikan ketua kelas, dikasih amanat ini sama bu guru, tapi dia tidak mau menjalankan, tidak mau mengatur teman-temannya, tidak bisa mengajak teman-temannya berbuat baik, berarti dia berkhianat. Tidak bisa menjalankan perintah dari bu guru, ustazah. Tapi dia ya gitu-gitu aja, ya tidak ada. Nah ini dia ngurusnya sendiri. Oke. Allah Ta'ala dan Rasulnya sangat benci terhadap kemunafikan. Berarti Allah itu tidak suka dengan munafik. Apa munafik? Yaitu tadi 3 tadi itu. Oke, hadis 49. Hadis 49. Menjaga diri dari neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Artinya, takutlah kalian dengan api neraka walaupun bersedekah dengan sebiji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatinya maka dengan ucapan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya di sini adalah kewajiban bagi kita untuk selalu menjaga diri dari api neraka dengan cara berbuat baik dan menjauhi larangan. Melakukan sesuatu yang bisa menjauhkan diri dari neraka. Melakukan sesuatu yang bisa menjauhkan diri dari neraka. Contohnya, melakukan sesuatu yang bisa menjauhkan diri dari neraka. Ya, berbuat baik, berbakti sama orang tua, sholat 5 waktu, itu bisa menjauhkan dari api neraka. Tidak berbohong, membantu orang lain dengan ikhlas, ya kan? Sekalipun bersedekah hanya dengan sebutir biji kurma. Artinya kita berbuat kebaikan sekecil apapun Allah akan mencatat. Ya misalkan kalau habis makan apa itu? Boleh, itu adalah kebaikan kepada orang tua. Dicatat sama Allah. Oh, habis makan Mas Fatih bersihkan butir-butir nasinya. Itu termasuk kebaikan untuk orang tua, dicatat sama Allah. Yang ketiga, jika tidak ada kemampuan bersedekah dengan harta, maka cukup dengan ucapan yang baik. Jika Mas Fatih mau bersedekah dengan uang tidak punya, cukup dengan lisan aja, dengan ucapan. Tidak usah berkata yang jorok, tidak usah berkata yang kasar. Ucapkan yang baik-baik saja kepada adik, emas, kakak, mama, ayah, teman-teman. Ucapkan yang baik-baik saja, itu termasuk sudah bersedekah. Ayah katanya bilang mas kan aku toh. Nah aku tuh ngomong baik ke adik, kakak, emas. Aku jadi ngomong baik dari sini. Mas artinya Mas itu artinya teman sebayamu yang lebih di atasmu.
Hadis 50. Lahir. Hadis 50. Wudu syarat sahnya sholat. La yaqbalu Allahu sholata ahadikum idza hatta yatawaddoa. Artinya Allah tidak menerima sholat seseorang dari kalian jika ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Artinya wudhu adalah syarat sahnya sholat. Jika wudhunya dia batal, maka sholatnya tidak sah. 2. Jika salah seorang berhadas, artinya tidak punya wudhu, maka dia harus wajib berwudhu. Yang ketiga, wudhu adalah membasuh anggota wudhu dengan air. Jika tidak ada, maka diganti dengan tayam. Apa tayamum? Berwudu dengan debu. Iya, yaitu membasuh wajah dan tangan dengan tanah atau debu yang bersih. Ya, Mas sudah hafal hadis 41 sampai 50. Saya doakan besok mudah-mudahan setoran hadisnya Amin. lancar, Amin. kemudian hafalannya melekat Amin. di kepala, pengucapannya lancar, Amin. dan mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dah itu aja. Oke. Dan sekarang kita persiapan sholat Isya. Oke. Tunggu di sholat Isya dia.